Ini kualitas mikrofonnya, rekaman mikrofonnya itu terbaik guys. Pilih paket pembaharuan Global Otavul 3.0, kita klik, boom. Tunggu mendapatkan info. Nah, ini ya. Tuh. Perangkat Anda akan diperbarui ke versi sistem 3.0 WNL IDXM ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas guys ya, ini ada update terbaru untuk Poco X6 Pro guys. Nah, cuman di sini saya mau kasih informasi dulu aja nih ya buat teman-teman, bahwasanya Poco X6 Pro ini di HyperOS 2.0.209 atau bisa dibilang ini adalah final HyperOS 2, itu enak banget sih guys kalau menurut saya ya. Mungkin ada beberapa di unit teman-teman di situ bahwasanya di HyperOS ini performanya kurang bagus atau gimana, tapi coba komen di kolom komentar kalau misalkan teman-teman pakai HyperOS 2.0.209 ini atau final HyperOS 2 ya, itu gimana teman-teman? Lebih enak atau malah ada yang kurang atau bahkan nemu bug yang sangat mengganggu ya? Tulis di kolom komentar teman-teman. Kalau saya pribadi di HyperOS 2.0.209 ini itu masih enak banget guys. Dan yang paling saya rasakan guys ya, manfaatnya ya, manfaat di HyperOS 2.0.209 ini itu adalah hasil audio rekamannya ya. Oke. Nah, hasil rekaman audionya maksudnya teman-teman ya, itu suaranya detail, jelas guys ya. Dan kalau saya bandingkan dengan kualitas suara ya, rekaman suara di Poco F7, F6, Xiaomi 14T, ini yang paling bagus guys ya. Suara rekaman videonya teman-teman ya. Suara rekaman videonya nih. Kedua belah mikrofon ini bagus guys ya. Ini di HyperOS 2 atau final. Dan perlu teman-teman ketahui guys, ini setelah update ke HyperOS terbaru, ini pengalaman saya di MIUI waktu itu ya. Ini cerita aja guys, biar teman-teman di sini nggak nyesel kalau misalkan nanti diupdatekan ya. Tapi ya mungkin penasaran dan pingin coba HyperOS 3, tapi teman-teman wajib tahu dulu ya informasi ini gitu maksudnya. Nah, itu suaranya malah jadi jelek guys. Itu nggak tahu kenapa ya. Kualitas suara mikrofonnya itu malah jadi jelek setelah diupdatekan HyperOS ataupun di MIUI waktu itu ya. Waduh, ini kok begini gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, update lagi, mulai diperbaiki, peak ya, di peak gitu teman-teman, diperbaiki, jadi kualitas suaranya bagus lagi. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti setelah update ke HyperOS 3.0 di Poco X6 Pro itu kualitas mikrofonnya akan sama bagusnya dengan versi final HyperOS 2.0.209 ini cuy. Semoga teman-teman ya, semoga. Karena jujur aja nih guys ya, ini kepake banget suara mikrofonnya, makanya saya sering buat video ya ataupun bahas review produk itu saya pakai rekam Poco X6 Pro guys, karena suara mikrofonnya itu bagus, jelas, detail gitu ya, dibandingkan dengan mikrofon eksternal gitu teman-teman ya. Itu teman-teman sih ya yang saya garis bawahi di Poco X6 Pro ya, HyperOS 2.0.209. Kalau masalah performa gaming dan lain sebagainya sih itu masih sama aja ya, performa baterainya juga masih sama sih guys kalau menurut saya ya. Itu nggak boros gitu ya, kalau baterai ya aman gitu teman-teman ya. Tapi nanti banyak keunggulannya juga, banyak hal yang baru juga teman-teman ya setelah diupdatekan ke HyperOS 3.0 gitu teman-teman ya. Mungkin ini sekilas aja pembahasan yang perlu teman-teman perhatikan sebelum diupdatekan di Poco X6 Pro ini gitu ya. Nah, komen aja di kolom komentar teman-teman yang pakai ataupun yang sudah coba di HyperOS 2.0.209 ini untuk kualitas mikrofonnya kayak gimana ya. Bagus nggak? Kalau unit saya ini aduh ya bagus banget guys. Ini kualitas mikrofonnya, rekaman mikrofonnya itu terbaik guys.
di antara smartphone yang saya punya di sini, teman-teman. Atau yang ada unitnya di saya, ini yang paling bagus guys kualitas mikrofonnya. Gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang di sini lanjut kita ke pembahasan untuk diupdatekan. Nah, biar saya aja teman-teman ya yang akan saya coba updatekan si Poco X6 Pro ini. Kalau bisa teman-teman nanti jangan dulu diupdatekan teman-teman ya. Jangan udah updatekan ya, karena ini sudah tersedia ini ya firmware-nya ya. Firmware-nya sudah tersedia. Nanti teman-teman download dulu aja firmware-nya di aplikasi Meme OS Enhancer. Gitu guys ya. Nah, teman-teman nanti tinggal download aja untuk firmware-nya dulu, karena di sini teman-teman kita coba cek, klik ya. Nah, memeriksa. Nah, di unit saya di sini tidak muncul otaknya. Otaknya tidak muncul guys di sini ya. Tuh. Jadi kita harus update secara manual. Nah, makanya teman-teman nanti download dulu di Meme OS Enhancer ya. Nah, ini saya sudah download kebetulan teman-teman untuk filenya. Ini nanti kita tinggal pindahkan aja teman-teman ya untuk filenya. Itu dia nanti akan masuk ke sini teman-teman ya, di download. Nah, ini teman-teman ya. .cem ID global otak full OS 3.0 3.0. Nah, ini nanti teman-teman tinggal pindahkan aja ya, pindahkan kemudian ke bagian download. Nah, di sini ada yang namanya teman-teman downloaded ROM. Nah, pastikan ke sini ya. Nanti filenya pastikan ke sini, pindahkan ke sini. Itu tahapan untuk update manual dengan menggunakan firmware recovery. Nah, jadi harus dimasukkan ke sini guys, si filenya, biar nanti bisa terbaca gitu guys ya. Oke. Nah, kalau sudah di sini teman-teman nanti langsung saja akses lagi ke bagian setting, kemudian ke bagian tentang telepon ya. Kemudian ke sini dan teman-teman nanti ke titik 3 sini, kemudian pilih paket pembaharuan dan boom. Ya, dia langsung terdeteksi di sini. Nah, ini lokasinya di file downloaded ROM yang tadi kita sudah pindahkan ya, filenya dari download. Gitu guys. Nah, sebelum nanti kita coba update kan, nih saya coba mau masuk dulu teman-teman ya ke dalam sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Oke, jadi beberapa fitur yang baru teman-teman ya di sini, ini cenglongnya. Everything you need to keep a on in one piece. Mantap guys. Remote visual cleaner ya, more refine visual toggle. Nah, ini pakai bahasa Inggris guys, tuh ya. Ini banyak yang baru guys, gallery, new gallery widget ya, kemudian juga recorder ya, recorder accurate start page categories dan lain sebagainya. Kemudian juga di kamera kalau nggak salah ada juga guys di kamera ya. Oke, di kamera harusnya ada nih. Dan semoga aja nanti di kamera itu nggak aneh-aneh guys. Dual views, kemudian lain-lainnya itu harus ada guys. Jangan sampai dihilangkan teman-teman. Ini di Poco X6 Pro ya. Karena itu sangat berguna sekali cuy ya untuk vlog dan kebutuhan konten kreator guys. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini teman-teman yang barunya. Jadi nanti kita mau coba updatekan dulu dan langsung nanti kita bahas apa aja yang baru setelah diupdatekan teman-teman ya. Kita lihat. Dan saya juga sih sebenarnya penasaran ingin coba langsung tes Antutu, skornya perbandingan dengan sebelumnya, apakah lebih tinggi atau malah lebih rendah guys di HyperOS 3.0 3.0. Seperti itu guys ya. Oke. Di sini saya akan langsung saja coba updatekan secara manual dan di sini kebetulan baterainya masih di 96%, jadi masih aman teman-teman. Oke, langsung aja ke tentang telepon, kemudian ke sini ke titik 3, pilih paket pembaharuan, kemudian pilih dus lagi ya. .cem ID global OTA full 3.0, kita klik, boom. Tunggu mendapatkan info. Tinggal tunggu teman-teman, nanti dia muncul ekstrak dan selanjutnya mungkin nanti dia akan langsung mulai ulang untuk melakukan perbaharuan di OS-nya. Nah, ini cukup lama mendapatkan info. Kebetulan size-nya juga tadi sekitar 6 gigaan lebih teman-teman. Nah, ini ya. Tuh. Perangkat Anda akan diperbarui ke versi sistem 3.0 3.0 WNL IDXM ya. Sebelumnya saya sudah pernah coba untuk diubah ke global teman-teman ya. Teman-teman ya. Mi XM itu nggak pernah bisa, nggak tahu kenapa. Ini di HyperOS 3 ya, itu nggak tahu kenapa.
Nah, di sini saya coba teman-teman yang ID-nya atau Indonesianya sudah tersedia dan dia bisa ya, langsung pindah ke HyperOS 3.0 3.0. Oke, langsung aja guys, di sini saya mau perbaharui ya. Langsung kita coba perbaharui. Boom, teman-teman ya. Kita lihat dan ini sedang mengekstrak. Nah, setelah perbaharui itu nanti dia minta mulai ulang gitu guys ya. Nah, nanti setelah masuk lagi ke halaman awal, tampilan awal, kita akan bahas lagi guys, oke? Di sini saya akan coba proses updatekan terlebih dahulu. Nanti kita kembali lagi setelah masuk di tampilan awal Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS 3.0 3.0. Oke guys. Oke guys ya, ini dia ya tampilan awal ya Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS 3.0 3.0. Nah, di sini kita mau bahas dulu terkait tampilan teman-teman. Nah, ini tampilan bawaan dari HyperOS 2 sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat tampilannya masih sama teman-teman seperti ini ya. Seperti kayak untuk super foldernya ya, ubah folder juga masih sama seperti ini aja guys. Kemudian kita lihat control centernya. Nah, kita lihat control centernya apakah ada yang baru ya, teman-teman. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini ya untuk control centernya. Nah, kalau kita masuk ke dalam setting, baru di sini kelihatan cuy. Kalau menurut saya sih ini jadi lebih baru ya. Tampilannya lebih fresh gitu, teman-teman ya. Ini di HyperOS 3.0. Kemudian kalau kita coba lihat untuk di bagian setelan tambahan ya, kita lihat teman-teman untuk di bagian fitur spesial jendela mengambangnya kita lihat kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, manage beauty for video call-nya ini masih pakai bahasa Inggris. Nanti kita lihat untuk versi security yang dipakai ya. Kemudian di sini kita lihat detak jantung AI subtitle ruang kedua penambahan memori maksimal sampai 12 GB aman guys di sini ya. Untuk penambahan memorinya nggak dikurangi teman-teman ya. Jadi masih standar di 12 GB. Oke. Ini untuk setting, kemudian kita lihat untuk di bagian baterai. Nah, di bagian baterai untuk baterai protection di sini masih tetap sama, teman-teman ya. Dia intelligent charging. Jadi ya mode cerdas lah intinya seperti itu ya. Enggak ada fitur yang seperti kayak di Poco F6 itu dia ada fitur cas sampai 80%. Jadi meskipun di sini sudah update ke HyperOS 3.0, di Poco X6 Pro ini masih belum ada fitur tersebut, guys. Oke, ya. Nah, itu teman-teman ya, sekilas untuk di tampilan kurang lebih seperti ini ya, tampilannya control center. Kemudian kalau kita lihat di sini di layar utama seperti ini. Kemudian sidik jari, baterai, akun Xiaomi, layar kunci seperti ini guys ya. Oke, kita lihat gaya kunci teman-teman. Kita lihat gaya kuncinya. Oke, di sini kita pakainya sih super wallpaper guys. Kita lihat ya. Kalau sepertinya gaya kunci kita lihat teman-teman, gaya kunci. Nah, ini dia. Oke, ada 4 ya. Nah, ini HyperOS 3 teman-teman. Ada 4 pilihan kurang lebih seperti ini ya. Ini di HyperOS 3.0 dan saya penasaran untuk di bagian super wallpapernya ya. Tampilan AOD selalu aktif. Kita lihat AOD-nya apakah ada yang baru AOD-nya. Kalau kita lihat sih di sini masih sama dengan sebelumnya guys untuk AOD ya. Kemudian untuk wallpaper, super wallpaper mana guys? Super wallpaper di sini. Ah, ini. Wallpaper super aman. Jadi masih ada ya teman-teman ya. Yang paling baru di sini ada bulan. Nah, ini banyak pilihan wallpaper super yang akan segera hadir. Tapi dari dulu ini ya nggak muncul-muncul. Ini yang paling baru sih yang bulan aja. Yang saya pakai saat ini guys. Ini ya. Nah, ini. Wallpaper super yang saya pakai yang bulan ya. Nah, ini. Kalau yang nanya itu pakai tema apa, di sini saya pakai tema wallpaper super yang bulan, guys. Oke, itu teman-teman ya untuk di tampilan. Nah, by the way teman-teman di sini saya coba ini kok udah mulai anget-anget ya, udah 38 bagian belakang sini, tapi masih aman kalau di suhu ya. Cuman perasaan saya aja lebih anget gitu ya, dan itu hal yang wajar, guys. Kalau kita coba masuk ke dalam setting ya, bagian tentang telepon. Nah, di sini itu hal yang wajar selama kurang lebih 3 harian ini guys ya. Nih ya. Jadi nah ini kalau misalkan dalam 1 sampai 3 hari itu dia itu pasti akan sedikit terasa lebih panas dari biasanya karena itu untuk menyesuaikan sistemnya. Nah, kemudian di sini guys channelongnya ya ini sudah pakai bahasa Indonesia.
Nah, di sini ada Xiaomi Hyper Island. Semua yang perlu Anda pantau di satu tempat, format baru yang menggabungkan sorotan notifikasi dan notifikasi perangkat membuat info penting apapun sampai lebih cepat. Oke, jadi akhirnya si Poco X6 Pro di sini ada fitur Xiaomi Hyper Island. Kemudian visual yang baru. Nah, ini guys, visual yang baru kalau saya rasa sih ya gitu-gitu aja teman-teman, kecuali yang suka ngulik-ngulik nih ya untuk visualnya seperti itu. Kemudian juga ada optimasi aplikasi sistem yang komprehensif ya, kurang lebih seperti ini, cuaca, kalender, perekam, optimasi kategori halaman awal yang akurat, privasi dan keamanan, pengalaman dasar, kemudian interkonektivitas, dan udah nggak ada lagi guys. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini sudah di HyperOS 3.0, 3.0. Nah, ini saya penasaran dengan Xiaomi Hyper Island. Xiaomi Hyper Island itu biasanya adanya tuh di control center sih guys ya, atau di notifikasi bila status biasanya ini ya. Notifikasi aplikasi, ini lencana, gaya kunci, kostumisasi icon seperti ini ya. Oke. Kemudian gaya notifikasi Android. Nah, ini notifikasi aplikasi kurang lebih seperti ini. Kemudian notes aplikasi tertentu ya. Oke, kontrol perangkat, efek notifikasi, ini efek notifikasi masih seperti ini. Bentar, saya coba tes putar musik kali ya, biar kita lihat Hyper Island-nya, karena terbatas juga Hyper Island-nya teman-teman di sini untuk di Xiaomi 14T ya. Ini, aduh, ada iklan lagi guys ya, ada iklan di aplikasi bawaan. Sebenarnya kita sudah nonaktifkan iklannya gitu guys ya. Oke, kita coba lihat ini play. Kita lihat Hyper Island-nya munculkah? Oke, dia muncul. Oke, kalau kita coba klik seperti ini, matikan seperti ini ya. Oke, kalau gitu mati, ini buka ya teman-teman. Nah, ini Hyper Island yang ada di Poco X6 Pro ya. Ini setelah update ke HyperOS 3.0, 3.0 kurang lebih seperti, dan ya Hyper Island-nya terbatas cuy. Seperti kayak pesan WhatsApp itu dia nggak muncul ke Hyper Island. Sayang banget guys, gitu ya. Oke, kecuali pakai aplikasi pihak ketiga. Tapi kalau aplikasi pihak ketiga mengkhawatirkan juga guys, takutnya ada malware-nya ya, bisa ngerekam pesan apapun yang keluar. Itu sih yang saya takutkan. Makanya saya jarang pakai sekarang ini untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk Hyper Island. Oke, gitu guys ya. Sementara ini untuk di tampilan dan fitur yang sudah kita bahas sesuai dengan Qianlong-nya ya, ataupun sesuai dengan apa yang diupdatekan. Nah, kalau visual yang baru sih ini harus dipakai dulu ya, kurang lebih 2-5 hari atau 3-4 hari lah ya, biar kita tahu visualnya kayak gimana. Ini kan baru pertama kali update banget guys. Nah, barangkali ada yang sudah diupdatekan, nanti bisa tulis di kolom komentar tuh hal yang baru, hal yang mungkin ada bug juga ya, ada bug, tulis di kolom komentar teman-teman ya. Nanti kita saling diskusi, sharing ya, supaya cepat diperbaiki bugnya kalau misalkan memang menemukan bug seperti itu. Oke ya. Dan teman-teman, kalau kita lihat ini di bagian pembaharuan aplikasi sistem ini banyak banget loh guys ya. Tuh, sampai 19 pembaharuan, ada galeri, aplikasi Fold, Xiaomi Hyper AI Engine, dan ke bawah guys. Nah, cleaner, perekam, wallpaper juga, file manager. Tuh, sebaiknya updatekan aja semua biar sistemnya ini menyesuaikan dengan HyperOS 3.0-nya supaya tidak mengalami hal-hal yang error, bug dan lain sebagainya. Makanya diupdatekan untuk menyesuaikan dengan HyperOS-nya gitu guys. Oke ya, itu untuk terkait pembaharuan aplikasi sistem ya teman-teman ya. Oke guys ya, selanjutnya di sini kita akan coba bahas untuk di bagian kamera teman-teman. Nah, semoga di bagian kamera ini tidak ada yang dihilangkan atau bahkan pokoknya jangan ada yang dihilangkan guys, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba bahas dulu untuk di bagian mode Pro. Nah ya, di mode Pro ini ada Pro Video dan juga ada Pro Kamera. Aman guys ya, aman. Ada juga seperti ini ya, ada preset parameter ya, tuh keren sini guys ya, mantap. Yang penting sih ada Pro Videonya itu cuy ya. Kemudian kita lihat di bagian video yang ini. Nah, ini untuk fitur bokeh ada ya, kamera
belakang ada. Kemudian kita lihat kamera depan juga bokeh ada guys, aman di sini ya. Untuk kamera depan. Foto, nah cuman sayangnya di foto ini dia enggak ada fitur apa namanya yang sekarang ini tuh live foto guys. Nah live foto di sini nggak ada teman-teman. Kemudian potret seperti ini ya. Oh di foto guys, di foto ini bagian fitur sini lengkap. Ada makronya juga, jarang-jarang guys sampai sekarang nggak ada makronya. Tapi di Poco X6 Pro ini makro masih ada dan hasilnya juga cukup bagus ya. Kemudian tilt shift ya, beruntun, ada kamera bantu juga, watermark teman-teman. Tuh ada watermark sekarang guys ya, keren. Oke, kemudian di potret malam hari kurang lebih seperti ini. Nah untuk di malam hari di sini dia cuma hanya foto ya, nggak bisa rekam video teman-teman, cuman foto aja nih. Kemudian di fitur lainnya kurang lebih seperti ini, Ultra SD ya. Oke. Kemudian di sini juga ada panorama, ini kita harus download dulu ya. Oke, untuk pluginnya. Kemudian film pendek. Nah, dual views itu adanya di sini cuy, ya. Di video pendek dual views, ada nostalgia, party dan lain sebagainya ya. Ini preset-preset. Nah, dual views itu adanya di sini. Jadi nggak di luar, teman-teman. Ya, nggak di luar di sini. Gitu, teman-teman ya. Dan kalau saya lihat sih di sini dia ini untuk di bagian menu-menu kamera itu masih sama aja dengan HyperOS 2 sebelumnya. Jadi otomatis guys, untuk kualitas perekaman video khususnya audionya itu masih bagus banget cuy. Sama dengan di HyperOS 2 sebelumnya. Ya. Yang saya khawatirkan di sini guys ya, kualitas audionya ketika rekam video itu jadi jelek. Tapi ternyata sama aja dan itu sudah saya coba tes. Nah, jadi saran saya aja di kesimpulannya teman-teman ya, langsung gas di-update-kan cuy ya. Untuk di Poco X6 Pro ini update ke HyperOS 3.0 3.0. Itu sih kalau saran saya ya. Karena saya lebih mementingkan si audionya. Kalau audionya ini malah jadi jelek, saya sarankan jangan di-update-kan dulu ke HyperOS 3.0 3.0. Gitu guys ya. Tapi ternyata kualitas mikrofonnya di video itu bagus. Aman ya. Oke. Kemudian untuk di gerak lambat juga di sini support di 720p sampai 1920. Jarang-jarang cuy. Sampai support 1920 ya. Ini luar biasa sih guys untuk si Poco X6 Pro ini ya. Ini kehitungnya itu lengkap banget ya. Di Poco F7 aja ini aduh ya. Nggak ada guys di Poco F7 ya. Nggak lengkap atau nggak selengkap ini gitu ya teman-teman ya. Bahkan mode Pro aja di Poco F7 nggak ada cuy. Tapi di sini ada mode Pro, ada mode makro, ada ya. Dual views ada. Ah lengkap guys ya. Bokeh juga bisa, video depan belakang teman-teman ya. Keren. Si Poco X6 Pro ini memang untuk fitur kamera paling lengkap cuy. Ya, paling lengkap nih. Sama seperti yang sebelumnya di Poco X3 Pro. Ya itu juga lengkap semuanya teman-teman ya, ada ya. Oke, mungkin ini sekilas untuk di bagian kamera cuy. Jadi masih sama aja dengan HyperOS 2 sebelumnya di bagian kamera. Mantap ya. Oke, selanjutnya di sini saya mau coba tes Antutu teman-teman ya. Untuk pengujian saya akan coba uji dulu teman-teman ya, satu kali tes aja. Dan itu saya akan langsung menggunakan cooler. Saya akan bandingkan dengan hasil skor Antutu di sebelumnya, apakah lebih tinggi atau lebih rendah cuy ya untuk hasil skornya. Oke, saya akan coba tes terlebih dahulu ya. Oke guys ya, di sini kita akan bahas terkait Antutu tes teman-teman ya. Di sini saya coba langsung ya teman-teman ya. Ini saya sebagai pembanding aja. Nah, ini adalah skor Antutu di HyperOS 2 sebelumnya yang final rilisnya guys ya. Nah, ini 1.516.000 ya. Nah, sekarang berapa cuy ya untuk hasilnya nih di HyperOS 3.0 3.0. Oke, langsung aja kita buka ke dalam aplikasi Antutunya dan skornya dapat di 1.562.000 dan ini ada kenaikan yang cukup signifikan guys. Sebelumnya 1.516, sekarang 1.056 teman-teman ya tuh. Jadi ada kenaikan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk di bagian GPU-nya ini 426.000, ini 400 teman-teman ya. Cuma di bagian CPU-nya ini ada penurunan cuy.
Kalau di yang sebelumnya di 487 ya. Tuh. Kurang lebih seperti ini guys ya, sebagai perbandingan di skor Antutunya ya. Nah, kalau kita lihat juga sih di sini teman-teman ya, suhunya juga aman 32,5. Ini saya coba tes dengan menggunakan cooler pastinya ya. Dan di sini juga saya menggunakan mode performance guys. Ya. Nah, biar tidak penasaran nih untuk skor Antutunya perbandingan dengan HyperX sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Oke guys ya. Mungkin segitu aja dulu karena ini videonya sudah panjang banget. Untuk tes gaming mungkin nanti kita mau coba teman-teman ya, beberapa game yang populer di Poco X6 Pro. Apakah nanti performanya akan jauh lebih baik atau malah biasa aja guys ya, atau sama aja dengan sebelumnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti kita coba tes di beberapa game karena ini gamenya juga ada yang harus diupdatekan dan juga ada yang lainnya. Karena saya jarang main game di device ini guys. Jadi saya mau coba updatekan terlebih dahulu untuk game-gamenya, baru nanti kita coba bahas cuy ya. Oke, untuk sementara ini performa masih ada peningkatan guys dibanding sebelumnya ya. Jadi kalau menurut saya sih ini worth it untuk diupdatekan. Itu kesimpulan saya sementara, belum ke arah gamenya. Tapi pastinya di game juga akan jauh lebih bagus, performanya lebih mantap di game juga teman-teman ya, karena di sini juga sudah menunjukkan teman-teman performanya juga sudah cukup meningkat teman-teman. Seperti itu ya. Oke, gitu aja mungkin teman-teman untuk di video kali ini. Semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bentar. Kita coba cek PUBG Mobile.